Dalam buku Anak Rantau bab Tongkat Pembawa Rebah, Happy berusaha menghibur dan membujuk kakeknya yang sedang sedih karena sudah tidak ada lagi anak yang mau datang ke surau untuk belajar bersama kakeknya Happy, melainkan dia sendiri, juga kedua temannya yaitu Atar dan Zen. Saya juga pernah merasa seperti itu atau mengalami seperti itu. Hal itu terjadi kalau ayah saya sedang kehilangan barang atau barang kesayangannya rusak. Biasanya saya berusaha menghibur ayah saya dengan komik yang saya buat atau dengan gambar-gambar animasi kartun. Saat orang tua saya merasa sedih, biasanya saya mengobrol dengan topik yang berbeda supaya orang tua saya melupakan hal yang terjadi. Terkadang, saya juga mengajak orang tua saya bermain board game bersama, seperti bermain kartu, domino, dan lainnya. Sedangkan saat ibu saya merasa sedih, biasanya saya membantu ibu saya memasak atau mencoba membuat makanan yang belum pernah dibuat sebelumnya agar ibu saya merasa senang kembali. Oke, jadi waktu itu pernah nenek saya sedih karena tante saya tidak bisa datang ke ulang tahunnya. Jadi untuk menghibur nenek saya dan sepupu saya menyanyikan lagu favorit nenek saya. Menurut saya, salah satu waktu saya menghibur orang tua seperti Happy adalah saat saya menghibur mama saya dengan menulis note kepadanya, karena tidak ada alasannya. Saya hanya ingin menghiburnya, atau ketika ia merasa lelah sehabis bekerja, saya menulis sebuah note. Isi notenya adalah hanya bagaimana saya menyayanginya dan terima kasih. Waktu situasi pandemik ini, kita harus berada di rumah masing-masing. Dan karena itu, Papa itu merasa khawatir dia tidak berada di Bali untuk membantu nenek sama kakek dalam melakukan pekerjaan di restoran. Jadi karena itu, saya itu merasa khawatir dan kasihan kepada Papa. Jadi saya ngasih tahu Papa untuk setiap kali itu mengajak bersama-sama video call dan call bersama nenek sama kakek untuk mengetahui situasi mereka dan untuk menghibur Papa. Cara saya menghibur mereka adalah saya biasanya beraktivitas di rumah seperti bermain bersama, menonton film dan membaca buku agar mereka tidak kesepian. Tahun lalu ibu saya kehilangan perhiasannya dan ibu saya sangat bersedih. Kami sekeluarga membantu ibu untuk mencarinya, tetapi tetap tidak ketemu. Ibu saya menangis di dalam kamar. Saya masuk dan menemani ibu di kamar. Setelah ibu saya tidak menangis lagi, saya menenangkan ibu. Saya peluk ibu dan saya meminta ibu untuk bersabar. Ibu terlihat lebih tenang dan mulai mau keluar kamar. Saat ini, apabila ibu teringat perhiasannya itu, ibu sudah bisa untuk tidak bersedih lagi. Saat saya nanti punya uang, saya ingin menggantikan perhiasan ibu yang hilang itu. Jika ada seseorang di sekitar saya yang sedang merasa sedih, saya akan mengajak mereka untuk melakukan hal yang mereka sukai. Saya juga akan menanya gimana perasaan mereka sekarang. Saya juga akan bercanda-canda dengan orang itu supaya merasa lebih baik dan tidak selalu merasa sedih. Saya juga akan bertanya-tanya kenapa orang itu sedang merasa sedih. Jika salah satu anggota keluarga dari keluarga saya sedang sedih, biasanya membantunya dengan memberi makan atau menonton sebuah film supaya kita semua bisa senang-senang dan gak ada yang sedih. Saya biasanya membuat ibu saya senang dengan
memulai lagu Turn Around dari The Little Prince. One, two, three, four. Saya memulai melakukan ini karena saat saya dengan ibu saya menonton The Little Prince, ibu saya menikmati lagunya. Dan tiap kali ibu saya sedih, saya selalu menyetel lagu Turn Around. Terima kasih. Pasti pernah sih, kayak orang tua, kayak kakek, nenek, orang tua aku kayak sedih, tapi biasanya aku nggak ngapa-ngapain juga sih kalau lagi sedih. Paling juga kayak gimana ya, kayak paling kalau emang sedih lagi cuman berbicara dengan mereka atau gimana gitu. Tapi itu cuman juga kalau saya mau gimana menghibur orang tua saat sedih, itu juga jarang banget sih. Paling sesekali gitu, cuman berbicara dengan mereka gitulah. Dan saya juga jarang banget melihat orang tua atau kakek nenek sedih, jadi itu juga kenapa aku jarang melakukan. Hal yang saya lakukan untuk menghibur orang tua saya saat mereka sedang sedih adalah berada bersama mereka. Hal ini membantu mereka karena dengan saya ada bersama mereka, mereka menjadi lebih nyaman dan tidak merasa sendirian. Biasanya saat orang tua aku buat sedih atau ada masalah, saya biasanya hanya tinggalkan saja supaya mereka sendiri menjadi tidak sedih lagi, karena biasanya mereka tidak terlalu suka jika saya melakukan gitu. Saat mama saya sakit, saya membantu dan menghibur dengan cara membawakan makanan, menyiapkan makanan, membawakan minum, membantu adik saya dengan yang hal-hal diperlukan, juga mengerjakan tugas-tugas di rumah dengan mandiri agar mama saya bisa istirahat sampai sembuh. Salah satu peristiwa yang paling saya ingat adalah saat mama saya sakit dan meminta saya untuk menyiapkan makanan paling enak untuk dimakan saat sakit, yaitu nasi putih hangat dengan garam. Dan saya akan menyuap makanannya untuk mama saya sampai sembuh sambil berbicara dengan dia, sambil bersenang-senang, bercanda-canda di rumah. Saya pernah melihat ayah sedih saat oma dan opa saya meninggal. Yang saya lakukan saat itu adalah memeluk ayah.